Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Di kajian lalu kita telah bahas bab yaitu terkait dengan tetangga, di mana syariat Islam mewasiatkan kepada pemeluknya, kepada seluruh kaum muslimin agar mereka bersikap baik terhadap tetangganya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan tegas mengatakan, menyebutkan dalam sebuah hadis, di mana hadis tersebut berisikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam lafaz yang lain, fal yuhsin li jarihi, hendaklah dia bersikap baik terhadap tetangganya. Kemudian beliau menyebutkan bab berikutnya, babu haqqil jar, bab hak tetangga. Artinya hak tetangga terhadap diri kita. Kalau kita seorang muslim dan kita memiliki tetangga, maka apa saja hak tetangga terhadap diri kita. Kalau sudah hak tersebut milik mereka, berarti kewajiban kita untuk menunaikan hak tersebut. Di antara haknya, artinya di antara hak tetangga kita, Imam Al-Bukhari menyebutkan, mencantumkan hadis Anil Miqdad bin Al-Aswad, dari Miqdad bin Aswad, qala, dia berkata, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang dosa zina. Bertanya kepada sahabat tentang dosa zina. Qalu, mereka menjawab, haramun, zina itu hukumnya haram. Mengapa haram? Haramahullahu wa rasuluh,
Karena Allah dan Rasulnya lah yang telah mengharamkan perzinahan. Faqala, lantas beliau mengatakan lagi, li ayyazni ar-rajulu bi asyrati niswatin. Seseorang berzina dengan 10 orang wanita, aisaru alaihi min ayyazniya bi imraati jarihi. Itu lebih ringan dosanya jika dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Beliau menyebutkan, kalian berzina dengan 10 orang wanita, artinya yang bukan tetangga, jika dibandingkan dengan dia berzina dengan 1 orang tapi istri tetangga, maka berzina dengan 10 orang wanita yang bukan tetangga itu lebih ringan dosanya ketimbang dia berzina dengan 1 orang istri tetangga. Wa sa'alahum 'anis sirqah. Lantas Rasulullah bertanya tentang hukum mencuri. Qalu, para sahabat menjawab, haramun, haramahallah wa rasuluh. Ya Rasulullah, mencuri hukumnya haram karena Allah dan Rasulnya yang telah mengharamkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyasriqa min asyrati ahlil abiyat. Sesungguhnya seorang mencuri dari 10 rumah, aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Itu lebih ringan dosanya ketimbang dia mencuri dari 1 rumah tetangganya. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentransfer, dalam mendidik para sahabat, dalam memberikan tarbiyah dan keilmuan di sahabat, yaitu dengan cara bertanya, memberikan pertanyaan. Bukan berarti Rasulullah nggak tahu jawabannya. Rasulullah tahu jawabannya, tapi dengan cara bertanya, lantas mereka menjawab, maka ilmu yang ada pada diri mereka itu lebih mantap, lebih matang. Oleh karena itu kalau kita belajar dan kita bertanya tentang pelajaran yang telah lalu, itu bisa lebih memantapkan ilmu para talabul ilmi. Dan tentunya para talabul ilmi untuk ilmu yang bisa menjawab berarti sudah siap untuk menyambut, menerima ilmu-ilmu berikutnya. Tetapi bagi seorang pelajar ataupun talabul ilmi yang ngaji ikut-ikutan, yang ngaji kapan sempat, maka jika terjadi tanya-tanya seperti ini, biasanya dia mulai muntabir, mundur tanpa berita, ya, atau dia datang setelah tidak ada pertanyaan. Jangan datang dari awal, itu asik nanya-nanya aja dia. Kalau pas awal yang ditunjuk nggak tahu, kan malu. Nanti apa kata akhwat? Nah, gitu lah kira, itu repotnya. Apa kata akhwat? Ini Covidin, ini kok hilang-hilang timbul. Demikian Covidin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi cara seperti ini yaitu untuk memantapkan ilmu. Rasulullah tanya, menurut kalian apa hukum zina? Ya Rasulullah haram. Nah begitu, haram. Kalau saya tanya,
Apa sikap yang harus kita berikan kepada tetangga? Apa yang antum jawab? Berbuat baik. Apa hukum berbuat baik terhadap tetangga? Jawabannya wajib apa halal? Wajib. Itu cara uslub dalam memantapkan ilmu. Kemudian di sana cuma satu. Aduh kasihan. Mikrofon tinggal satu, rusak. Sisanya rusak. Tinggal antum lah yang menyelesaikan tuh gimana, cara menyelesaikannya. Saya serahkan pada antum. Orangnya di situ. Kalau ada yang mau menyelesaikan. Kalau enggak ya astagfirullah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sampai mana tadi? Sampai mikrofon. Sebelum mikrofon. Apa sebelum mikrofon? Hah? Halal. Halal. Apa tadi ya? Cara. Ya. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memantapkan ilmunya para sahabat dengan cara ditanya. Dan memang tidak semua para talib, para santri yang ngaji itu tidak semua yang siap untuk menghadapi itu. Karena dia harus rutin. Tapi terkadang itu jadi alasan. Kamu coba antum jawab, Ustadz nggak datang. Nah, itu ada juga sering itu. Nggak datang Ustadz, aman. Itu. Taib. Ada satu hal yang penting lagi. Di sini ketika Rasulullah mengatakan tentang hukum zina, mereka mengatakan haramun haramahullah wa rasuluh. Haram, hukumnya haram karena telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini sebagai tambahan bagi kita. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi sahabat menyebutkan apa itu? Siapa yang berhak mengharamkan dan siapa yang berhak menghalalkan. Ini juga sebuah uslub ikhwatiddin. Allah sallallahu alaihi wasallam juga sering berbuat seperti ini. Ditanya satu, jawabannya dua. Seperti ketika seorang sahabat bertanya tentang hukum air laut. Sahabat bertanya tentang hukum air laut. Yang ditanya, ya Rasulullah, boleh enggak kami berwudu dengan air laut? Apa jawab beliau? Al-bahru tahuru ma'uhu. Laut, airnya suci. Kan seharusnya sudah selesai jawaban. Tapi ada tambahan. Wal hillu maitatuh. Halal bangkainya. Dan halal bangkainya. Halal bangkainya ini tambahan informasi. Dan itu tidak ditanyakan. Ya, dan itu tidak ditanya oleh sahabat tadi. Karena sahabat tadi bertanya hanya masalah tentang kesucian air laut. Tapi Rasulullah menambahkan informasi yang lain. Tidak hanya masalah air laut, bangkainya, hewannya itu juga halal dimakan. Seandainya antum bertemu dengan ikan paus mati di tengah laut, maka silakan makan. Silakan makan, tak masalah. Yang penting dia itu adalah hewan laut. Antum bertemu cumi mati di laut, matilah pokoknya. Maka silakan makan. Ya selama belum busuk. Kalau sudah busuk, semua yang halal. Kalau sudah busuk, ya nggak boleh dimakan karena akan bermudorot. Nasi halal kan? Kalau sudah basi, tapi ada juga yang sudah basi malah semakin mahal. Apa itu? Tape, ya kan? Ubinya murah, tapenya jadi mahal. Kan ubi busuk itu kan tapi, ya kan? Demikian ikhwatiddin, itulah dia. Sahabat juga begitu, ini cara beliau. Ya, ini haram ya Rasulullah, dan Allah dan Rasulnya yang telah mengharamkannya. Luar biasa. Yang namanya guru pasti diikuti oleh murid. Cara-caranya mirip, ya, bahkan plek sama.
Makanya yang paling mengikuti sunnah Rasulullah para sahabat. Tidak ada generasi satupun melebihi para sahabat dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya aku lebih mengikuti, lebih tahu ketimbang Rasulullah ketimbang sahabat, ini orang ini bohong. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Barang siapa yang mau ngambil sunnah Rasulullah, ambil dari sunnah tersebut dari orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena kalau yang hidup nggak aman dari fitnah, nggak aman dari terkontaminasi pemahaman. Lantas siapa mereka yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu a'maquhum ilman. Karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Tidak ada generasi manapun yang lebih dalam ilmunya tentang sunnah Rasulullah melebihi dalamnya ilmu para sahabat tentang sunnah Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan sepertinya saya lebih paham lah dibandingkan Abu Hurairah, naudzubillah. Ya, ini orang kurang ajar namanya. Kurang ajar plus lancang. Kenapa? Enggak layak dia berkata seperti itu. Ya, tidak layak. Dari sisi posisinya saja sudah jauh beda. Ya, dari sisi posisinya saja derajatnya itu sudah jauh berbeda. Kanu a'maqu ilman. Mereka adalah generasi yang paling dalam ilmunya. Kemudian wa aqalluhum taqallufan. Paling sedikit takallufnya, enggak banyak beban. Di antara takalluf ini Khafiddin, ketika ditanya, diupayakan harus ada jawaban. Ini kan takalluf. Sahabat kalau enggak tahu, selesai masalahnya. Ketika mereka mendengar Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas aras, sudah selesai. Enggak takalluf. Rahman bersemayam berarti di atas. Atas itu adalah tempat. Sementara tempat itu adalah makhluk. Allah enggak akan perlu makhluk. Berarti salah ini ayat gitu. Kan begitu jadinya ya Khafiddin. Sementara kita enggak akan bisa menceritakan dengan tepat tentang Allah itu bersemayam di atas aras. Mengapa demikian? Apakah di atas aras itu pasti tempat? Siapa yang mengatakan harus bertempat? Tempat dan waktu itu milik Allah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Allahnya ikhwatiddin. Allah bersemayam di atas aras. Arasnya saja kita masih bayang-bayangkan belum nggak bisa. Aras itu masih arasnya. Membayangkan arasnya saja kita belum bisa. Bagaimana dengan Allahnya? Ya kan? Bagaimana dengan Allahnya? Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya tentang surga dan neraka. Surga kata Allah, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar." Surga itu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga dan tak pernah terbetik dalam hati. Apabila kita membaca dalam surga itu ada bidadari yang kecantikannya masih bisa terbetik dalam hati kita, ketahuilah itu salah. Ketika Allah mengatakan di surga itu ada rumman, delima, dan terbetik dalam hati kita betapa delimanya mungkin sebesar ember kemudian sangat merah, itu salah. Selama dia masih terbetik dalam hati itu salah. Karena nggak boleh terbetik dalam hati, nggak bisa. Apalagi Allah menceritakan tentang istana penduduk surga. Terbayang kita lah bagaimana istana yang luar biasa, yang lebih hebat dibandingkan White House misalnya, lebih hebat dari ini segala titik. Jangan pikirkan, gila kamu tadi. Kalau pikirkan, kenapa? Karena selagi masih terbetik dalam hati, nggak begitu surga, jauh seperti itu. Itu masih makhluk, ya, itu masih makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian ikhwatiddin. Makanya dalam masalah ini para sahabat itu orang yang tidak ada takalluf. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu berada di atas aras. Sudah, titik, selesai masalahnya. Kalau pakai logika lagi begini nggak bisa ikhwatiddin. Coba perhatikan. Jadi gimana ini jadinya? Saya mau praktekkan pakai tangan ini. Udahlah, gini lah.
Astagfirullah. Dah bisa nih. Ya kan? Taib, ini bumi. Udah kan? Bumi. Saya di sini. Zaid di sini. Ya kan? Saya di sini, Zaid di sini. Atas saya mana? Ini atas saya. Atasnya Zaid. Tuh. Di sini ada si Buyung. Atasnya Buyung, sono. Di sana Ujang. Atasnya Ujang, sana. Terus atas itu mana? Mana atas? Ini atau yang mana atas sebenarnya? Mana atas jadinya? Kalau kita lihat sini, yang ini atas ini ya di bawah kita berarti. Jadi akhirnya gimana? Gak masuk akal coret Ar-Rahmanu 'arsy istawa, atau ayatnya betul tapi maknanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istaula. Rahman itu Allah di atas aras, dia istaula, artinya apa? Dikuasai. Tuh, kan pandai-pandian ini. Nggak ada istiwa itu artinya istaula. Nggak ada. Karena kalau istaula itu artinya menguasai. Kalau menguasai itu harus ada pergolakan dulu baru bisa dikuasai. Nggak bisa ikhwafiddin. Jangan takalluf. Ketika Rasulullah bertanya seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Katanya, "Allah fis sama." Allah di langit. Kata Rasulullah, "A'tikha fa innaha mu'minah." Katakan merdekakan dia karena sungguhnya dia seorang mukminah. Dia nggak katakan. Rasulullah nggak ada nanyakan lagi. Ya, yang atas mana sekarang? Atas mana coba? Sana kan atas juga ini. Kan atas, coba atas mana? Nggak bisa ikhwafiddin. Iya. Tapi kalau profesor sekarang bingung ikhwafiddin. Ditanya, "Di mana Allah?" Gak usah tanya-tanya lah di mana Allah. Akhirnya begitu. Rasulullah yang nanya. Kita kalangan gak boleh nanya. Begitulah para sahabat. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Taib, kalau Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Nazala Rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lail akhir." Tuhan kita, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Taib, sepertiga malam Medan beda dengan sepertiga malam Brastagi, beda dengan sepertiga malam si Tiga Binanga, berbeda dengan tiga malam Subulus Salam, berbeda dengan Kota Cani, Blang Pidi dan seterusnya. Orang dia mutar terus. Jadi Allah tuh turun naik sepertiga. Turun. Begitu terus. Gimana carinya? Di Medan sepertiga malam yang ke barat, ke barat, mungkin 2 menit lagi sepertiga sana, atau mungkin semenit lagi, semenit. Jadi Allah itu gimana? Turun naik. Itu kan kalau logika kita. Makanya sudah cukup kita beriman, kita hitung sepertiga malam kita. Sudah, jangan hitung sepertiga malam orang. Sepertiga malam kita. Oh, tapi Blang Pidi belum ini. Ya ilaha illallah. Ngapain dihitung-hitung di Blang Pidi? Hitungnya di sini saja. Antum di sini misalnya di USU Dr. Mansur sepertiga malam. Tapi di Simpang Lowo tempat Ustadz itu belum. Ngapain dihitung-hitung Simpang Lowo sana? Jadi ikhwatifiddin rahimanallahu yakum, itulah para sahabat. Makanya mereka tidak takalluf. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, a'maquhu ilman, paling dalam ilmunya, paling sedikit takallufnya. Kemudian wa abarruhum quluban, paling baik hatinya. Ini yang inti ikhwafiddin. Semakin baik seseorang, semakin cerdas dia, semakin mudah menerima wahyu tanpa takalluf. Itulah dia. Karena bagaimanapun hati itu merupakan barometer seorang muslim. Yang Rasulullah katakan, "Ala inna fil jasadil mudghah." Ketahuilah bahwasanya dalam jasad seseorang itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bagus dia, bagus jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Buruk dia, buruk jasadnya. Apa itu? Ala yuhiyal qalbu. Itu adalah hati. Bukan hanya jasadnya, otaknya pun bisa buruk. Cara mikirnya. Demikian.
maslahat dan tidaknya pun jadi buruk. Sehingga dengan saking hebatnya cara berpikir mereka menurut akal mereka, sehingga dilaranglah mengatakan kafir. Kan lancang ini Khafiddin. Allah katakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan orang musyrik dan orang-orang ahli kitab munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah sebutkan kafir tuh orang-orang yang enggak muslim, namanya apa? Apa namanya? Apa? Itu. Ya kafir, jadi gimana? Mau bilang apa lagi? Jadi orang kafir itu gimana? Masuk neraka, kekal selamanya. Yang begitu ya Khafiddin, mau bilang apa lagi? Kecuali kalau kita memanggil. Ada langganan beras kita. Pak kafir sini kau dulu. Iyalah, itu mana pula boleh. Enggak boleh. Enggak pernah Rasulullah manggil orang Yahudi, kafir sini kau dulu kafir. Enggak pernah ya Khafiddin. Tapi dia kafir, nggak bisa enggak. Itulah dia, saking hebatnya cara berpikirnya. Wah, akhirnya apa? Yang Quran pun dirubah-rubah. Itulah para cendekiawan sekarang. Itu, lama-lama bid'ah pun nggak boleh. Nyebutkan bid'ah, nggak boleh. Nanti lama-lama semua soleh semua, soleh semua. Itu. Lama-lama ya sama aja, Nasrani Muslim sama saja. Coba, kan udah kacau, bukan kacau lagi, kacau beliau. Kalau sudah seperti ini, makanya sahabat Khafiddin ketika ditanya oleh Rasulullah, itu zina itu gimana hukumnya? Haram ya Rasulullah, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya apa Khafiddin? Mereka mengetahui bahwa yang berhak menyatakan haram dan halal itu adalah Allah dan Rasulnya. Tidak ada siapapun yang berhak. Bahkan Rasulullah pernah berkata kepada orang Yahud, kalian itu menyembah pendeta kalian. Kata Rasulullah. Salah seorang Yahudi ada yang komplain. Kata dia, ya Rasulullah, gak pernah kami nyembah. Kapan kami menyembah? Apa kata Rasulullah? Alaysa idza ahalla ma aharramallah ahlaltumuh. Bukankah kalau pendeta kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian ikut menghalalkannya? Wa idza harrama ma ahallallah haramtumuh. Kalau pendeta kalian mengatakan haram yang dihalalkan Allah, kalian ikut mengharamkannya. Fatilka ibadatukum, itulah ibadah kalian. Rasulullah saja ketika beliau mengharamkan satu yang dihalalkan, langsung turun ayat surat Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hei Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya ingin supaya istrimu ridho? Itu dia. Jadi antum para suami gak boleh mengatakan poligami itu haram. Karena cinta kali dengan istrinya, ya udahlah deh, haram deh poligami. Gak boleh. Istri juga jangan desak-desak, bang, haram ya, haram bang ya, haram. Ya udahlah, haram pun jadilah. Sama itu suami istri kalau begitu. Gak boleh. Tapi kalau dikatakan saya belum mampu, itu lain lagi cerita ya Khafiddin. Lain lagi cerita. Kalau kita belum mampu, jangan katakan haram. Itu dia. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi enggak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan sebaliknya. Baik. Kemudian faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li ayyazni ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min ayyazni bi imraati jarihi. Sungguh salah seorang kalian berzina dengan istri tetangganya, berzina dengan 10 orang wanita yang bukan tetangga, itu lebih ringan dosanya ketimbang dia berzina dengan 1 orang istri tetangganya. Muncul pertanyaan, kalau nggak dengan istri tetangganya, dengan anak tetangganya gimana? Gimana jadinya? Halal? Enggak, Khafiddin, ya jelas haram, sama.
Atau dengan ibu tetangganya? Atau dengan nenek tetangganya? Kalau saya tanya ikhwafiddin, mana lebih besar dosanya? Berzina dengan anak gadis atau berzina dengan nenek-nenek? Hah? Gimana? Antum renung dulu ya, renungkan nanti Sabtu depan saya tanya. Ini anak gadis, Masya Allah, oke, body bohai, Masya Allah gitu kan. Ya, cantik. Ini nenek-nenek keriput, mau meninggal lagi. Malah berzina dengan nenek-nenek. Kita bahas, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat dalam hadis ini, menunjukkan bahwasanya dosa zina itu bertingkat. Sama-sama zina namanya, tapi dosanya itu bertingkat. Tidak hanya satu. Kalau kita lihat dari hadis ini bahwasanya berzina dengan tetangga, istri tetangga, ibu tetangga, anak gadis tetangga itu jauh lebih besar dosanya ketimbang dia berzina dengan istri yang bukan tetangga. Kenapa ikhwafiddin? Karena yang namanya tetangga itu biasanya kita titip. Kita pergi safar mau kerja, bang titip ya, lihat-lihat rumah saya. Namanya juga tetangga. Ya, kita tetangga ikhwafiddin. Kita percaya dengan tetangga kita. Tetapi kepercayaan kita dikhianati. Bang, insya Allah pak, maaf pak, insya Allah saya safar 10 hari, ada tugas atau mau umroh. Tengok pak ya, titip rumah saya, titip anak-anak dan istri, tengok-tengok. Betul dititip, kan dia? Titip betul, ya. Dirayulah istrinya, apalah namanya, terjadilah apa yang terjadi. Dia ternyata berzina dengan istri yang dititip dengan dia. Kan nggak mungkin kita nitip rumah dengan orang kampung sebelah. Nggak mungkin ikhwafiddin, tetangga. Makanya mengapa tetangga itu lebih berhak terhadap kebaikan kita? Karena tetangga kita. Dia orang yang kita percayai. Dia orang yang paling dekat dengan kita. Dia orang yang paling peduli dengan kita. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya, wal yuhsin li jarihi, atau dia berbuat baik kepada tetangganya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Berzina dengan seorang wanita yang tidak punya suami, dengan berzina dengan seorang wanita yang sudah punya suami, maka zinanya bersama wanita yang punya suami lebih besar dosanya ketimbang berzina dengan wanita yang tidak punya suami. Mengapa demikian? Di samping dia dosa zina, yang kedua merusak, merobek kehormatan laki-laki tersebut, mempermalukannya, kemudian merusak silsilahnya, menitipkan bibit yang tidak layak dia titipkan. Makanya dosanya lebih besar. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga seorang yang berzina dengan tetangganya, itu berarti dia telah menyakiti tetangga dengan suatu hal yang sangat perih, dengan jenis yang sangat tinggi. Kenapa ikhwatiddin? Karena dia telah merusak kehormatan rumah tangga tetangganya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan tafawut artinya perbedaan ataupun tingkatan perzinahan ini, tingkatan dosanya juga terkait dengan waktu. Saya tanya nih, mana lebih besar dosanya?
berzina di bulan Ramadan dengan berzina di luar Ramadan? Hah? Jelas lebih besar dosanya di saat bulan Ramadan. Kaum muslimin sedang asiknya menikmati pesta ibadah. Dari mulai malam berterawih, kemudian sebelum subuh, yang biasa nggak pernah bangun sebelum subuh, kali ini bangun sebelum subuh untuk melaksanakan ibadah. Apa itu? Sahur. Setelah itu sholat subuh, kemudian ngaji, punya target 1 juz, kemudian begini begitu, semua diisi dengan ibadah-ibadah. Kawan ini diisi dengan zina, kan kurang ajar betul dia. Siang malam sama. Mereka yang berzina pada bulan Ramadan lebih besar dosanya ketimbang berzina di luar Ramadan. Seharusnya ketika Ramadan itu kan setan dibelenggu. Iya kan? Setan dibelenggu. Ada satu unsur lain yang memicu kita untuk berbuat buruk, berbuat maksiat, yaitu syahwat. Dan syahwat itu terkekang ketika kita sedang berpuasa. Makanya kan Rasulullah katakan, ya ma'asyarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah sanggup nikah, kawinlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Fa man lam yastati', yang enggak sanggup, fa alaihi bisyam, maka puasalah. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bisa mengendalikannya. Itu dia ikhwatiddin. Baik syahwat maupun setan itu dibelenggu. Syahwat terbelenggu juga, terkendali pada bulan Ramadan. Makanya kalau orang bulan Ramadan itu mau marah, mikir-mikir. Mau marah, aduh udah emosi kali, tapi udahlah. Lagi puasa, Syawal nanti kalau berani. Ngancam lagi dia, Syawal. Demikian. Terkendali dia ikhwatiddin. Kawan ini, Masya Allah, pilih Ramadan. Orang tahajud juga di tempat lain. Tapi lain kegiatannya. Na'udzubillah min dzalik. Tuh. Juga terkait dengan tempat. Mereka yang berzina di Medan, jika dibandingkan berzina dengan Madinah, walaupun sama-sama MDN, sini Medan sana Madinah, sama-sama MDN, mana lebih besar dosanya? Di Madinah, ikhwatiddin. Mereka yang berzina di Mekah lebih besar dosanya. Mencuri di Mekah lebih besar dosanya. Lebih parah lagi, nyopet ketika sambil tawaf. Nyopet sambil tawaf. Ada? Jangan tanya sekarang. Gak peduli orang mau Mekah, gak Mekah. Mau Masjidil Haram, mau gak haram, mau halal, makruh, gak pandang bulu mereka sekarang. Dan itu banyak kejadian. Makanya sering kita, ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu-ibu itu memang bawaan mau belanja aja. Makanya bawa duit dia kalau mau pergi Masjidil Haram. Nanti pulang baru belanja. Pokoknya kalau sudah pulang dari Masjidil Haram bawa bungkusan aja mak-mak ini. Makanya dia kan bawa duit. Sering kita katakan hati-hati, jangan bawa duit banyak-banyak. Akhirnya apa? Kecopetan. Kecopetan di mana? Ketika tawaf. Gak terasa Ustadz. Ya namanya tukang copet, ya gak terasa lah. Kalau kerasa perampok namanya, bukan pencopet. Begitu ikhwatiddin, tapi kadang-kadang ada juga jamaah yang menanggapi, itulah, ini menunjukkan dia bakhil waktu di Medan. Sudahlah kawan tertimpa musibah, ditakwil macam-macam. Kasihan, Ustadz, uang saya hilang, berapa ibu? 8.000 rial. Masya Allah kan, berapa itu ikhwatiddin? Yang kawan lagi, itulah nampak kali bakhil di Medan. Di sini Allah tunjukkan, astagfirullah, itu betul-betul zalim itu ikhwatiddin. Sudah tertimpa musibah. Malah nuduh lagi macam-macam. Jadi begitu ikhwatiddin, ya. Jadi juga terkait dengan apa? Tempat. Juga ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, terkait dengan pelaku. Seorang pemuda yang masih panas, dia berzina dengan seorang kakek-kakek. Ya Allah, udah pakai tongkat, cucu, mana kau cucu? Masih berzina. Apa yang diandalkannya? Kekuatan apa lagi diandalkannya? Mau berzina, berzina juga. Padahal kalau mau dia berzina, makan jamu ini, jamu ini, jamu ini, jamu ini. Ada 12 item itu supaya dia bisa. Makanya Rasulullah katakan, "Thalathun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah
Tidak akan dihapus, tidak akan disucikan dia. Dan untuk dia disiapkan adab yang pedih. Di antaranya apa? Syekhuz zani, orang tua tapi dia masih berzina. Ini menunjukkan kebejatannya orang tua. Seharusnya kan orang tua itu kalau sudah 70 itu kan seharusnya sudah ke masjid aja bawaannya. Iya kan? Yang udah pensiun sudahlah, sudah mau terbenam mataharinya. Masih mikirin cewek lagi, ya ilaha illallah. Ih bang, cewek itu cantik ya. Masih bilang cantik juga lagi. Seharusnya dia mikirnya kuburan gitu, batu nisan gitu kan seharusnya. Ini masih mikirin cewek. Ih oke juga ya, oke juga. Sampai dia gigi nompong, oke juga gitu. Ini menunjukkan parahnya ini orang, ikhwatiddin. Ya, menunjukkan parahnya. Makanya Allah pun sangat benci dengan orang seperti ini. Kakek-kakek masih berzina. Ya biasanya kan kalau sudah kakek-kakek ini ke masjid begitu kan. Kemudian ya dia banyak-banyak ke masjid. Kalaupun berantem biasanya yang kakek-kakek ini biasanya tengkarnya di masjid. Itu biasanya tengkar di masjid tentang MKM masjid, itulah biasanya. Ya kan? Gak akan lagi tentang masalah perusahaan. Dan itu yang terjadi. Ya, itulah dia. Terkait dengan pelakunya. Juga terkait dengan korbannya. Nah, korbannya tadi yang kita katakan. Seperti tetangga beda dengan yang tidak tetangga. Dia berzina dengan tetangga. Dia dan berzina dengan mahramnya. Berzina dengan ibunya. Mana lebih besar dosanya? Dia tetangganya berzina dengan tetangganya dengan berzina dengan ibunya. Lebih besar dosa dengan ibunya. Maka dalam Islam mereka yang berzina dengan mahramnya langsung bunuh. Gak ada lagi apakah dia penjaga ting-ting, gak ada lagi ceritanya itu. Mau dia sudah nikah gak nikah, bunuh. Itu hukumnya. Demikian ikhwatiddin. Jadi juga terkait dengan maf'ulnya. Dan yang paling parah, ini saya bacakan hadisnya. Yaitu dari Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. Kehormatan para mujahid terhadap orang-orang yang tidak pergi jihad itu seperti ibu kandungnya. Jadi keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang pergi jihad itu bagi yang tidak pergi jihad itu kehormatannya seperti ibu kandung mereka yang tidak pergi jihad. Kemudian wa ma min rajulin minal qa'idin yukhlafu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunu fihim illa wuqifa lahu yaumal qiyamah. Tidaklah orang yang tidak pergi jihad, qaidin. Dia mendapatkan amanah dari orang yang sedang pergi jihad. Diamanahkan, lihat-lihat ya keluarga saya. Lantas dia mengkhianati, seperti dia menzinainya, maka orang tersebut akan dihadapkan oleh Allah, ditegakkan oleh di hadapan mahkamah Allah. Kemudian fayu'khadhu min amalihi ma syaa fama dhannukum. Lantas si mujahid tadi menguras amalan kebaikan orang tadi itu. Menguras amalannya, kebaikannya. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah masih akan disisakan? Kalau nanti di hari kiamat yang kita butuh haus dengan kebaikan. Karena kan gak bisa sholat lagi. Gak ada sholat, gak ada zakat, gak ada sedekah lagi. Di hari kiamat nanti pada saling tuntut. Oh ente pernah menzalimi saya, bayar kebaikan. Gitu nanti. Ah sekarang di saat kita haus dengan kebaikan, Allah katakan terserah kamu ambil kebaikan orang ini. Kira-kira ada disisakan? Enggak lah. Enggak disisakan, habis. Bangkrut total. Makanya lebih besar dosanya berzina dengan istri para mujahidin. Mereka ini sedang pergi berjihad. Demikian juga dengan istri para thalabul ilmi. Suaminya sedang pergi untuk ilmu sekian tahun, digoda dengan kawan. Mbak, jablay ya mbak ya? Jarang-jarang dibelai ya? Dah, selesai. Kena ikhwatiddin. Dosanya lebih besar. Saya tanya, mana lebih besar? Dosa seorang alim yang berzina
dengan orang jahil yang berzina? Hah? Orang alim yang berzina. Kenapa? Orang alim ini tahu. Ini dosa besar, akibatnya begini, hukumannya begini. Di akhirat begini yang diancam. Orang jahil mana pula tahu dia seperti ini. Taunya dia oke, aku lihat, aku dekat, aku sikat. Enggak, bukan aku sikat, belum disikat. Aku pikat. Aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku sikat, aku minggat katanya. Begitu ikhwatiddin. Nah, orang jahil. Maka dosa orang alim yang berzina lebih besar ketimbang dosa orang jahil yang berzina. Demikianlah ikhwatiddin, insyaallah kajian yang akan datang kita lanjutkan lagi hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita taufik dan menjauhkan kita dari berbagai macam dosa-dosa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu al-ghafurur rahim innahu huwal ghafurur rahim. Bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaan antum dan antuna dan kirim ke meja redaksi, dan bagi yang ingin mengirimkan pihak WhatsApp silahkan kirimkan melalui nomor 0895 6113 27778 0895 2113 apa lagi? 27778. Mana nih kok nggak mau? Kok sudah masuk ini? Sekarang 36, ini 35. Ada yang 1710, ini 1710 nggak bisa dibaca ini. Taib, mana yang lebih besar dosa ustadz? Kok dosa ustadz? Kok dosa ustadz? Dosanya ustadz. Mana yang lebih besar dosanya ustadz? Nah gitu bacanya. Bukan mana lebih besar dosanya ustadz. Mana lebih besar dosanya? Apakah penzina atau karyawan bank konvensional? Kalau ini jelas hadisnya ikhwatifiddin. Rasulullah mengatakan bahwasanya riba itu memiliki 73 pintu dosa, dan adnaha, dan dosa yang paling rendah dari yang 73 itu seorang berzina dengan ibunya. Paling tinggi merusak kehormatan nama baik seorang muslim. Jadi gimana kita simpulkan ini? Ya jelas lebih besar dosa seorang yang masih melakukan transaksi riba. Seorang penzina gak pernah dia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pelaku riba, apa kata Allah? Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli. Iklankan, umumkan, Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Ya jelas ikhwatiddin. Ya. Dosanya yang masih melakukan praktek riba lebih besar ketimbang penzina biasa. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, benarkah ada larangan untuk membeli atau mengkonsumsi produk dari Amerika? Karena saya pernah ditegur oleh pembeli salah satu coffee shop yang terkenal brand dari negara tersebut, Starbucks, jazakallahu khairan. Ikhwatiddin, bermuamalah dengan orang non muslim gak ada masalah. Rasulullah, para sahabat juga jual beli dengan orang-orang non muslim. Tidak masalah jual beli dengan orang non muslim. Para sahabat jualan ke Syam, jual ke Yaman. Tidak ada masalah selama yang dijual dan yang dibeli dan teknik transaksinya tidak melanggar syariat, tak masalah. Ya, antum mau beli McDonald misalnya, ya selama dia itu masih halal silakan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya kita tahdzir? Kalau tahdzir artinya menjauhkan kaum muslimin dari produk mereka agar mereka bangkrut, itu tidak bisa 1-2 orang. Antum cuma berlima,
Antum, istri antum, anak antum 3. Mentahdir McDonald atau KFC misalnya. Yang dari Amerika mana? Dua-dua. Atau Texas juga termasuk ya. Yang Texas nggak? Dari mana? Dari Jawa. Iya. Oh, kata bapak itu dari Jawa. Antum jangan tertawa. Dari Jawa yang Texas. Kan ada kan ayam goreng Texas. Pegawainya pak? Enggak. Salesnya bukan? Oh. Baik, silakan, gak ada masalah, ya, gak ada masalah. Ini dulu lah ya. Ustadz, bagaimana sikap kita kepada salah satu ormas Islam yang mengatakan kafir menjadi non muslim? Nah, kan aku bilang dari tadi. Ya itulah dia jawabannya. Mau siapapun, mau ormas nggak ormas sama, ya sama, nggak ada. Islam mengatakan kafir, luar Islam kafir, apa lagi? Mau apa dia? Gak mau apa-apa kan? Ya sudah, kalau gak mau apa-apa. Jadi kafir sudah. Islam yang mengatakan kafir, Allah mengatakan kafir, Rasulullah mengatakan kafir. Mau apa lagi? Kita mau ngambil yang mana? Mau ngambil keputusan profesor? Ya tidak. Tidak boleh melarang sesuatu yang tidak selalu yang dibolehkan dalam syariat. Jadi gak ada apa, gak apa-apa. Silahkan, antum bilang aja kafir. Kalau antum ngomong dengan istri antum, Dek, itu bapak yang kafir itu, nah istilahnya jangan kata, pak, gak boleh bilang kafir, non muslim itu kafir namanya, ya Allah. Tidak Islam apa namanya kalau gak kafir? Udah, jangan dibatas-batasi. Saya sekolah di SMA negeri, di sana non muslim membuka aurat, belajar juga di gedung, digabung. Jadi saya gimana Ustadz? Sementara saya sudah kelas 3 sebentar lagi. Tamat. Apakah saya harus keluar atau tetap nunggu tamat? Nanti kalau aku bilang keluar repot antum. Ya. Ya antum pertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Itu dia. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang itu lebih tahu terhadap dirinya. Kalau saya katakan keluar, kira-kira sanggup apa tidak? Memang seharusnya ya keluar. Gimana ya Khafidin? Sebelah kita pakai rok mini-mini. Tanpa papan tulis, tapi matanya lirik ke kiri-kiri aja. Gimana? Mata ini kan sukanya yang nengok haram-haram. Ya kan? Kalau yang halal tuh nggak menarik. Istrinya yang cantik jelita itu nggak gitu menarik. Tapi orang sebelah walaupun agak hitam-hitam menarik. Itulah setan itu. Rumput tetangga selalu lebih indah dibandingkan rumput dia sendiri. Padahal rumput dia rumput Jepang. Rumput tetangganya ilalang. Masya Allah, subur semeter-semeter. Itulah dia. Itulah setan tuh ikhwatiddin. Jadi dihiasi perbuatan buruknya. Antum pertimbangkan yang bertanya tadi maslahat dan mudorotnya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana menyikapi ikhwan yang sudah ngaji tapi tetap suka ngechat perempuan. Ngechat maksudnya di chat maksudnya? Ngechat. Mungkin profesinya tukang chat enggak? Bahkan teleponan membicarakan hal yang tidak bermanfaat, suka bercanda dengan sembarang wanita, tapi ikhwan tersebut ada niat nikahi seorang akhwat yang sudah minta izin pada orang tua akhwat tersebut, bagaimana mensikapinya Ustadz? Ikhwafiddin, kalau dia ngechat, apa kalau ngechat ya, WA lah ya enaknya, nanti salah paham antum ngechat. Kalau dia nge-WA, calonnya silahkan untuk yang penting-penting. Untuk persiapan, gimana ukhti, kapan saya bisa ke rumah ukhti untuk memastikan kapan hari hanya, gitu. Tapi kalau sekedar Assalamualaikum ukhti fillah, kaifa haluki, apakah hari ini ukhti hadir di USU? Abang duduk di tangga loh dek. Begitu. Nanti datanglah akhwatnya, wiki itu beli apa? Beli crispy.
Udah jelas tangga sebelah masjid ini itu tempat ikhwan. Ngapain akhwat kegatelan ke sana? Banyak tempat lain depan itu kan banyak yang jualan. Gerbang akhwat kan depan ini, gerbang ikhwan di samping. Begitu. Jadi kalau ada akhwat yang lewat beli, diperhatikan oleh ikhwan, jangan marah. Itu tempat ikhwan. Ya ikhwan itu kan memang matanya suka ke akhwat. Kalau ada kambing yang lewat, dia lebih perhatian pada kambing dibanding akhwat, ini memang bermasalah nih ikhwan. Lebih tertarik dengan kambing ketimbang akhwat. Yang namanya ikhwan itu ya suka dengan akhwat. Itu sudah lumrah. Makanya akhwatnya harus menjaga diri. Sudah jelas ikhwannya berkerumun di situ. Ngelompok di situ. Dia pun kiwi crispy. Astagfirullah. Terus sudah ditengok ikhwan, akhwatnya pula yang marah. Ustadz tuh ikhwan nengok-nengok kami. Ente ngapain ke situ belinya? Begitu ikhwafiddin. Jadi akhwat harus jaga, ya, jaga marwah. Tidak usah ke samping-samping situ. Ya kalau ada perlu silahkan. Tapi jangan pula marah kalau ikhwannya ngelihat. Ya ikhwan pun, antum agak-agak tunduk-tunduk gitulah. Astagfirullah. Antum yang banyak kali masalah antum. Jadi boleh kalau untuk hal-hal yang diperlukan, ya. Boleh untuk hal-hal yang diperlukan. Apa masalahnya? Udah, silakan bahas di situ. Ya, silakan bahas. Semoga ada jalan keluarnya. Yang serius bahasnya. Ustadz, bagaimana hukumnya wanita yang turun demo ke jalan? Enggak boleh. Jangankan turun ke jalan, naik ke jalan pun enggak boleh. Karena akhwat itu tempatnya di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wahai para istri Nabi tetaplah di rumah kalian. Istri Nabi saja disuruh tetap di rumah. Padahal mereka manusia-manusia yang bertakwa. Tidak ada perempuan yang lebih bertakwa dalam umat Rasulullah melebihi istri Rasulullah SAW. Begitupun mereka tetap diperintahkan banyak-banyak di rumah. Apalagi kita, akhwat kita, istri kita, anak gadis kita yang ketakwaannya jauh lebih tipis dibandingkan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya lebih menjaga. Jadi tak boleh. Ustaz, tetangga anak punya peliharaan ayam, tapi tidak punya halaman untuk merawatnya. Jadi halaman rumah kami dibuatnya untuk melepas ayamnya. Sedangkan kotoran ayam itu di teras rumah, Ustadz. Bolehkah kami negur tetangga tersebut sementara tetangga tersebut tidak peduli terhadap tetangga sekelilingnya? Ini kan masalah hak. Ya, masalah hak. Jadi silahkan bukan tegur sih, diomongin. Bu, maaf bu, pak, maaf pak. Ayam bapak, WC-nya terdapat kami, gitu. Kasih tahu dengan cara yang baik. Kasih tahu, nih tuh, ini telek ayam bapak yang nomor 1. Ini yang nomor 2, ini nomor 3. Kasih tahu, tolong pak, jangan sampai ngotorin halaman, begitu. Terus dia nggak mau tahu. Paling dia, ya, tapi dia nggak mau tahu. Besok tambah banyak telek ayam di situ misalnya. Bagaimana? Ya sudah, banyak bersabar lah ikhwatiddin. Udah bersihkan saja. Insya Allah banyak pahalanya. Ya, tengok. Begitu kita pulang ke rumah, lewat ayamnya, lewat sambil jatuhkan sesuatu lagi. Kita baru pulang dari kantor, lewat ayamnya, cetet. Dia milihnya teras, nggak mau halaman. Tempat bersih dia maunya. Ya sudah, bersabar, banyak bersabar. Ustadz, gimana bersabar? Iya, namanya bersabar itu kan nggak mudah ikhwatiddin. Makanya Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah tuh memberi pahala kepada orang yang sabar dengan tanpa batas. Ya sudahlah, kalau tetangganya nggak mau, ya sudah, udah bersihkan aja lah. Sediakan kain khusus untuk bersihkan kotoran ayam. Insya Allah besar pahalanya. Ya mana tahu dengan sikap seperti itu dia bisa dia bisa mendapat hidayah dan seterusnya. Bagaimana hukum ikhtilat di lingkungan kerja? Ikhwatiddin, Allahu a'lam bissawab. Untuk Indonesia ini ya, di mana-mana kita sudah ikhtilat. Begitu kita keluar rumah sudah
sudah ikhtilat. Jadi bagi kita bagaimana ikhwafiddin? Antum bekerja ikhtilat. Memangnya kalau kerja di lain ada nggak ikhtilat? Antum di mana yang nggak ikhtilat sekarang? Antum bekerja di mana yang tidak ada ikhtilat? Kecuali antum punya perusahaan sendiri, bisa diatur. Yang perempuan sebelah sana, laki-laki sebelah sini. Itu pun ketika keluar pulang nyampur juga. Kadang-kadang ada minta bonceng, bang bonceng bang ya. Iya dek, oke. Oh, kita sudah capek untuk misah-misahkannya. Demikian. Jadi yang terpenting dalam masalah ini hindari fitnah. Seperti berkhalwat, hindari pandangan, itulah yang terpenting ikhwatiddin, ya. Sewaktu melaksanakan tawaf, bolehkah kita memegang Ka'bah? Bagaimana pendapat Ustadz? Tidak ada disunahkan megang Ka'bah kecuali di dua hal. Pertama, ketika di rukun Yamani. Kalau kita lewat, ya, sampai ke rukun Yamani, maka kita disunahkan untuk menyentuh rukun Yamani. Udah. Kalau tidak bisa, sudah lewat saja dengan tidak memberi isyarat. Lewat saja. Sambil mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah? Ketika sampai rukun Hajarul Aswad, maka kita disunnahkan menciumnya. Gak bisa mencium, memegangnya. Gak bisa memegangnya, memberi isyarat sampai mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Itu saja. Atau multazam. Rasulullah SAW melekatkan pipi dadanya ya seperti memeluk Ka'bah, itu di multazam, yaitu letaknya antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Dipeluk begitu. Demikian. Selebihnya tidak ada. Ya, selebihnya tidak ada disunnahkan. Ustadz, saya alhamdulillah bekerja di perusahaan bidang IT dan salah satu calon klien kami adalah bank konvensional. Kebetulan saya terlibat dalam proyek tersebut. Apakah gaji saya dapatkan haram? Mohon solusinya. Antum jangan tanya solusinya. Kalau solusinya nggak tahu aku. Solusi itu kan artinya ya sudah keluar, ini ada kerjaan baru, kita ada solusi namanya. Ya. Mengenai bekerja sama dengan bank konvensional. Ikhwafiddin, prinsip dasar yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolongalah kamu dalam ketakwaan dan kebaikan, jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita mendapatkan pahala sama jika bersedekah atas nama orang lain? Jika iya, apakah boleh setiap sedekah diniatkan atas nama orang lain? Maksudnya apa ya? Pahala bersedekah atas nama orang lain. Allahu a'lam bissawab. Yang ada, yang pernah dilakukan oleh para sahabat, yaitu bersedekah untuk orang tuanya. Bersedekah untuk orang tuanya. Adapun yang untuk orang lain selain orang tua, itu terkait dengan masalah hutang piutang. Ya, terkait dengan hutang piutang. Ataupun misalnya saya bersedekah untuk bapak ini misalnya, ya saya sedekah, itu perlu dalil. Karena ini masalah transfer dari kepahala ke pahala. Kita saja kalau mentransfer dari bank ke bank kan perlu tengok aturannya. Ada nggak? Bisa apa tidak? Begitu ikhwatiddin. Apalagi yang namanya syariat. Allahu a'lam bishawab. Perlu dalil dulu. Ya, perlu dalil dulu. Ustadz, ana mau tanya, ada seorang akhwat, seorang akhwat, ana di Medan, sudah merantau selama 7 tahun, seorang diri. Ana status apa, safar atau penduduk Ustadz? Ya kalau anti sudah bermukim di sini, walaupun tidak ada KTP, tapi sudah niatnya mukim ya sudah, anti itu seorang akhwat yang tidak musafir. Ustadz, di rumah saya ada pelihara kucing dan tetangga depan rumah saya non muslim sangat tidak suka dengan kucing. Kucingnya cuma duduk-duduk berdiri atau bahkan lewat depan rumah saya saja. Reaksinya sudah berlebihan.
sampai pernah berselisih dengan papa saya sampai sekarang jadi masih tidak enakan. Bagaimana seharusnya? Kalau memang kucing itu bermasalah bagi tetangga kalian, bagi tetangga antum, maka ya sudah, pingitlah kucing antum itu jangan keluar rumah. Dipingit kucingnya. Ya. Karena kan salah satu cara memuliakan tetangga dengan seperti itu, ikhwatiddin. Ya walaupun dia non muslim, ya sudah. Kalau dia nggak senang dengan kucing ya sudah. Ya, upayakan antum jangan lewat kucing depan rumah antum. Antum punya kucing kesayangan misalnya, kucing Anggora misalnya, ya sudah, jangan dibiarkan dia keluar dari pagar. Kadang-kadang ada orang-orang yang alergi dengan kucing, ikhwatiddin. Jadi kalau udah nampak kucing aja bersin dia. Batu-batu dia bisa seperti itu. Demikian. Jadi bagaimana? Ya sudah, sebagai penghormatan kita, sebagai kita memuliakan tetangga, jagalah kucing kita jangan sampai masuk, apalagi kalau sampai lewat di depan rumah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang masih banyaknya ikhwah kita yang parkir di sekitar masjid dakwah USU padahal sudah sering dinasihati oleh panitia? Tuh himbauan. Tapi saya di situ tadi parkirnya. Udah terlambat. Afwan ya, panitia Pak, panitia. Kalau saya parkir di sana nanti lama lagi sampainya. Kalau antum nggak apa-apa terlambat. Mohon panitia minta dispensasi untuk Ustadz ya. Iya, ikhwatiddin, ikutlah aturan karena bagaimanapun apa ya? Itu untuk kesinambungan pengajian kita ini sebenarnya. Bukan kita panitia membuat nyusah-nyusahkan antum, enggak. Tapi untuk pengajian kita. Karena kalau tetangga sudah mulai resah, kemudian mereka cari-cari alasan untuk membubarkan dan menstop kajian kita, itu gimana jadinya? Siapa yang nanggung dosanya ini? Makanya ikhwatiddin, bukan untuk menyusah-nyusahkan antum, tapi bagaimana agar tetangga masjid nyaman dengan keberadaan kita. Itu dia sebenarnya. Ya sekali lagi bukan untuk menyusah-nyusahkan antum. Kalau seandainya lah ini masjid kita, halaman-halaman kita, ya antum parkir depan pintu juga nggak masalah insya Allah. Seandainya, tapi gimana? Apalah daya, kita tuh masih numpang. Antum doakan semoga kita cepat dapat masjid. Semoga Ustaz dan keluarga berikan kesehatan oleh Allah. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah berbeda antara budak sahaya dengan pembantu rumah tangga zaman sekarang? Sangat berbeda. Budak ataupun hamba sahaya itu didapati pertama dari hasil tawanan perang. Ini untuk menghinakan orang-orang kafir. Ya. Dia tawanan perang maka dia menjadi budak. Kalau dia laki-laki bisa diperjualbelikan. Perempuan bisa diperjualbelikan. Ya seperti barang kita lah. Seperti harta kita. Biasanya juga memiliki bertingkat-tingkat harga. Yang dia kalau laki-laki tinggi, kekar, tegap, kerjanya kuat, mahal. Kalau dia kurus, krempeng, kecil, ya dia lebih murah. Demikian juga kalau perempuan, dia bisa diperjualbelikan. Nah, kalau dia perempuan yang membeli laki-laki, dia boleh menggauli dia. Dia boleh menggauli perempuan ini dengan tanpa nikah. Tapi ingat, ketika dia hamil dan melahirkan, anaknya itu merdeka, ikut bapaknya. Bukan ikut emaknya. Kalau anaknya sudah besar, tahu dia emaknya itu masih budak, maka dia dikatakan tidak berbakti kepada emaknya sampai dia merdekakan emaknya. Ya mintalah ke bapaknya. Bapaknya siapa tadi? Yang menghamili mamanya. Itu dia, Pak, tak duit lah Pak. Untuk apa? Memerdekakan mama gitu. Itu dia ya. Jadi bukan nggak sama dengan pembantu. Pembantu itu dia sekedar membantu kita kasih gaji. Kalau dia sekedar untuk mencuci, sekedar untuk bersihkan rumah itu saja. Yang lain-lain tidak, nggak bisa diperjualbelikan. Ini dari mana nih? Akhwat? Enggak kan? Ustadz, apa punya teman yang memegang lelang? Ustadz, anak punya teman yang memenangkan lelang prostitusi. Hah? Yang punya teman yang memenangkan lelang prostitusi. Dia dibeli seharga belasan miliar.
dan akan berangkat ke Jerman. Bagaimana cara baik dalam menasihati dia Ustadz? Dia bukanlah seorang yang paham agama. Insya Allah ya, ada yang seperti ini kan trafficking ini kan. Human trafficking. Ya pandai-pandai lantum gimana caranya. Karena untuk menasihati orang itu kan juga harus tahu gimana tingkatan agamanya. Ikhwafiddin, beda-beda cara mendakwahi orang, nggak bisa sama, nggak ada kaidah yang tepat, yang persis untuk semua orang, beda-beda. Karena ada orang yang sangat awam sekali, ya sangat awam sekali. Ada yang awam sikit, ada yang awam aja, macam-macam ikhwafiddin. Ya, ada yang pernah saya tanya jamaahnya, coba ya jamaah sekalian jawab, apa hukum sholat subuh 10 rakaat? Baru kali itu saya menjawab, dapat dengar jawaban, sah Ustadz. Astagfirullah, berarti kan memang sangat awam. Ya, sangat awam. Jadi bagaimana? Ketika kita bertemu dengan jamaah ini kan berarti kita sudah bisa menakar-nakar ini. Wah, mulailah mutar ini, gimana caranya ya supaya dia paham. Tapi kalau ketika mereka mengatakan nggak sah Ustadz, berarti kan mereka sudah punya latar belakang sedikit. Tapi yang mengatakan sah, ini kepala kita muter nih, gimana caranya supaya dia paham? Karena sangat awam. Itu ya, jadi masalah ini antum harus lihat gimana orangnya. Ustadz, saya punya sahabat, dia sangat percaya kalau bumi itu datar, tidak bulat. Dia terobsesi dengan teori konspirasi. Sebenarnya dalam Islam apakah ada dalil yang jelas tentang bentuk bumi yang sebenarnya? Memang ada ulama yang mengatakan datar seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bukan itu. Dia terkait dengan masalah apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Adapun ini Allahu a'lam bissawab. Saya enggak begitu mendalami dalam masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, pernah dengar kajian Ustadz Salaf apabila kita berpapasan dengan ahli bid'ah dan semisal itu, atau enggak kita lebih baik kita menghindar. Apakah itu benar? Enggak, itu enggak benar. Kenapa ikhwafiddin? Tahzir itu ada tingkatan dan ada syaratnya. Pada dasarnya ketika kita bertemu akhlaknya itu dengan mengucapkan salam. Ketika dia mengucapkan salam maka kita jawab dengan waalaikumsalam dan seterusnya. Kalau dia pelaku bid'ah misalnya dan kita punya kekuatan untuk menghentikan kebid'ahannya, maka baru dibolehkan. Jadi kalau kita bertemu dengan dia, kita ngelengos, tidak mau berpapasan atau kita nggak mau ngelihat dia dan dia dengan seperti itu dia bisa tobat, boleh. Tetapi kalau dia nggak bisa tobat gara-gara begitu, ketemu kita ngelengos pula nih orang. Emang gue pikirin, iya, memang dapur gue dengan lo begitu kira-kira, nggak ada pengaruhnya sama sekali, maka nggak perlu, ya. Karena tahdzir itu, sikap seperti itu hanya ditujukan kepada orang yang kira-kira dia bisa bertobat dan memahami hal ini. Seperti Ka'ab bin Malik, ya. Ketika Rasulullah bertemu dengan dia, sampai dia katakan, saya ingin melihat apakah Rasulullah menjawab salam saya, ingin melihat gerakan bibirnya. Dia ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah tak menggerakkan bibirnya sedikit pun, buat dia nangis jadi-jadinya. Sampai salamnya pun tidak dijawab. Dia pun bertobat, sampai tobatnya turun dari langit langsung, ya, dan tercantum dalam Al-Quran. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu dan seterusnya. Jadi kalau yang kita begitu kan tidak berpengaruh kita, bahkan kadang-kadang bukan kita, kampung kita malah mentahzir kita. Kita 3 orang, ya, mentahzir ahlu bid'ah. Kita tahzir lo orang ini, gak usah ngomong, gak usah assalamualaikum, udah pura-pura nggak lihat aja. Penduduk kampung digitu kan marah, provokasi, diprovokator yang lain, akhirnya apa? Diusir, bahkan pernah ada masjid dibakar. Diusir, karena apa Hafidin? Karena nggak pas, dia dalam keadaan lemah, tapi dia malah yang mentahzir orang penduduk satu kampung, makanya nggak dibenarkan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jam berapa sudah?
jam. Apabila kita mengetahui teman yang berzina, bagaimana sikap kita Ustaz? Nasihatilah. Jangan antum dukung. Nasihati. Tapi jangan dikadukan dia ke mahkamah. Karena kalau dia dikadukan ke mahkamah, antum dituntut untuk membawa 3 orang lagi saksi. Di mana 3 ini seperti melihat batang celak Mekah masuk ke Mekah. Masuk ke mata. Kalau sekedar peluk-peluk aja belum. Harus benar-benar jelas dan 4 orang. Kalau enggak, dicambuk dia 80 kali. Jadi bagaimana? Diam-diam aja lah berarti. Ustaz, bagaimana cara nasihati teman yang masih mau berbuat zina padahal dia tahu hukumnya haram? Ya gimana ya Khafidin ya? Itu pandai-pandai antum lah bagaimana caranya, datang ke dia, berikan buku atau berikan MP3 yang kira-kira bisa menyentuh, atau kira-kira ada nggak pengalaman-pengalaman seorang yang akibat berzina dia terkena penyakit dan seterusnya. Ya, cobalah berupaya. Karena kalau dia dapat hidayah gara-gara antum, maka pahalanya mengalir ke antum terus. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu itu lebih baik ketimbang unta merah. Yalah ikhwatiddin, banyak lagi nih yang di WA lebih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk dan beri kita taufik dan terus memberikan kita hidayahnya hingga akhir hayat kita dan dikumpulkan kita kelak di dalam surga Jannatul Naim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.